Beliau pernah menyampaikan ada sebanyak sekitar 1000 keris. Iya, dan kali ini kita ditunjukin sebagian dulu untuk pengenalan. Untuk menetralkan keadaan di bumi. Jadi dia ini hidupnya dulu di Kahayangan ya. Oke. Semar itu juga hidupnya di Kahayangan ya. Ya boleh dikatakan dewa Semar lah. Ini Betara Gurunya ini ya. Ini adalah keris Ron Genduru. Ron Genduru. Iya. Nah, ini juga mempunyai umur, keris ini tua, ya toh. Oke. Dimana keris ini juga filosofinya untuk perezekian sama jaga rumah ya. Nah, terus yang satu lagi ini adalah pamor Banyumili. Banyumili. Nah, ini pamor Banyumili, yang sebelahnya pamor Udan Emas. Jadi ini boleh dikatakan Dwi Pamor. Ini Luk 13 Sengkelat. Luk 13? Ya, Sengkelat. Sengkelat. Nah, ini Pamengkang Jagat. Jadi keris ini pecah ya, atau memisahkan diri ya. Gitu ya? Ini dinamakan Pamengkang Jagat. Mulai yang paling rendah, ini kok bisa disampaikan bukan Pak? Jadi kalau saya jual keris ini sebetulnya yang kecil-kecil itu yang 100 ribuan ya ada. Oh, ada 100 ribuan? Yang kecil-kecil ya. Oke. Terus yang agak panjang standar gini yang 200 ribu ya ada. Baik. Terus yang harga 500 ada. Nah, kita sebagai penerus bangsa anak muda ini muri-muri budaya. Dalam arti itu menghargai nenek moyang kita, di mana keris ini dibuat oleh seorang yang sangat sakti, dinamakan Empu. Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel For Newsku Surabaya. Ya, ini kita kembali lagi teman-teman ya, kita sowan ke tokonya Pak Agus ya, yaitu Galeri Tosan Aji. Di sini ada banyak sekali pusaka seperti keris dan semacamnya. Nah, selain itu di Tosan Aji ini juga menyediakan seperti batu ake, batu permata, kemudian lukisan ya, dan barang-barang antik lainnya. Iya. Nah, untuk kali ini kita akan menunjukkan salah satu ya item yang kepingin dikenalin oleh Pak Agus ya, yaitu tentang keris. Iya, dan perlu diketahui di tempatnya Pak Agus ini ya, ada banyak sekali stok pusaka keris ya. Nah, ini adalah stok kerisnya, cukup banyak sekali ya. Belum lagi yang ada di rumah atau di sanggarnya. Nah, kapan-kapan nanti kita akan tunjukkan ya untuk kedepannya. Beliau pernah menyampaikan ada sebanyak sekitar 1000 keris. Iya, dan kali ini kita ditunjukin sebagian dulu untuk pengenalan. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang kepingin ya tahu lebih lanjutnya, nanti bisa ditanyakan ke Pak Agusnya. Ya, baik teman-teman sekalian, ini kita ditunjukin oleh beliau Pak Agus ya. Ada beberapa keris pusaka yang menurut beliau ini ingin ditunjukkan kepada kita semuanya ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan sebenarnya banyak sekali. Tapi kali ini kita ditunjukin ini. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, menika kita minta izin lagi untuk review atau update barang-barangnya Pak Agus ini ya. Untuk kali ini keris saja ya Pak ya. Kita konsentrasi Oke. penjelasan keris biar orang-orang beririsan tambah ilmunya, pengetahuannya. Baik. Sebelumnya ini saya mau tanya dulu nggih Pak nggih. Ini kan ada 1, 2, 7 nggih Pak nggih. Oh iya. Dari sini menika jenis menapa Pak? Nah, ini keris ini adalah salah satu keris yang dinamakan Betara Guru ya. Betara Guru. Jadi Betara Guru ini ya saudaranya
Ismoyo atau Kiai Semar ya. Hmm. Dia turun ke bumi untuk menetralkan keadaan di bumi. Jadi dia ini hidupnya dulu di Kahayangan ya. Oke. Semar itu juga hidupnya di Kahayangan ya. Ya boleh dikatakan Dewa Semar lah. Ini Betara Gurunya ini ya. Ya. Nah, Oke. terus kalau Kemudian selanjutnya yang ini keris ini adalah keris penemuan ya. oh, ini hasil penemuan. Ya, ini penemuan dari sungai dan ini belum saya kasih rangka ya, masih Oke. alami jadi. Masih alaminya seperti ini masih Pak? alami, jadi Oke. ini belum ada perawatan, cuma saya kasih minyak-minyak aja. Dan ini langkah ini. Langkah. Ini biasanya yang ditemukan di sungai itu kalau enggak betok ya keris-keris standar itu panjang. Ya. Ini kecil ini boleh dikatakan pattern dan pattern ini eluk gitu loh, jarang orang punya ini. Gitu ya Pak ya? Iya, ini eluknya 11 ini. Looknya 11. Untuk mengenai nama pripun Pak? Ya ini namanya Panji Wilis ya. Panji Wilis. Iya, cuma saya belum tahu ini pamornya apa karena ini memang masih alami penemuan, jadi belum Ya. saya bersihkan. Baik. Oke teman-teman, kita Terus lanjut kalau lagi. yang ini ada melati rinonce karena ini keris tua, jadi ada sebagian rinoncenya yang hilang. Tapi kalau melatinya masih jelas semuanya ya. Oke. Melatinya masih jelas, cuma rinoncenya ada yang putus-putus. Gitu ya. Jadi melati rinonce ini tanggungnya dari Mojopahit ya. Dari Jadi keris Mojopahit. ini tipis sekali. Dan keris ini mempunyai fungsi untuk mengharumkan nama, Ya. untuk kerezekian, Baik. untuk jaga rumah ya. Nah, kembali lagi ke believe it or not ya. Orang Ya. percaya ya monggo, nggak percaya ya monggo. Tapi kita bicara keris ini ya juga bicara melestarikan budaya nenek moyang ya. Baik. Dimana kita ini adalah hasil karya yang diakui oleh dunia, oleh UNESCO, harus dilestarikan. Iya Pak. Terus ini lagi saya jelaskan lagi, ini adalah keris ron genduru. Ron genduru. Iya. Nah, ini juga mempunyai umur, keris ini tua, ya toh. Oke. Dimana keris ini juga filosofinya untuk kerezekian sama jaga rumah ya. Baik. Dan ini kebanyakan juga dicari sama pejabat ya. Pejabat. Karena pejabat-pejabat banyak yang nyari ini atau orang yang mempunyai kekuasaan ini. Baik. Atau kolektor-kolektor ini cari ron genduru, melati, itu pasti yang dicari. Iya. Karena memang sudah jelas sejarahnya gitu loh. Baik. Sejarahnya sudah jelas. Nah, terus yang satu lagi ini adalah pamor Banyumili. Banyumili. Nah, ini pamor Banyumili yang sebelahnya pamor Udan Emas. Jadi ini jadi dua sisinya berbeda. berbeda. Jadi ini boleh dikatakan Dwi Pamor. Oke, Dwi Pamor. Atau boleh dikatakan pamor Slewa, atau boleh dikatakan pamor Singkir. Baik. Nah, jadi ini juga langka keris ini dan ini juga diburu oleh kolektor. Baik. Jadi yang saya keluarkan 7 ini yang mempunyai sejarah-sejarah yang agak sedikit Ekstrim. bagus ya, ekstrim. Oke. Nah, terus ini keris Bali ini. Keris Bali. Ya, ini Oke. keris Bali, di mana rangkanya juga Bali. Ini memang kalau Bali ya saya style Bali ya toh. Iya. Jadi, Pamornya memang seperti ini pamornya ini namanya pamor Pancuran Emas. Pancuran Emas. Iya, jadi ini ada tanda panah terus naik ini. Iya. Ini namanya Pancuran Emas. Baik. Di mana ada pamor Udan Emas, ada Pancuran Emas, ada Sembur Emas. Nah, itu juga salah satu pamor-pamor yang sangat disukai kolektor atau orang-orang awam juga suka dengan nama itu karena dengan nama Udan Emas, biar rezekinya biar turun seperti Udan Filosofinya Emas. Ya, seperti itu hendaknya. Oke. Terus Pancuran Emas biar rezekinya seperti pancuran, Sembur Emas, kan begitu ya. Dan orang-orang dulu itu ya juga menamakan keris yang mempunyai fungsi ya. Baik. Jadi kok nggak dinamakan ini teletong, ini kan nggak bagus ya.
Makanya namanya juga bagus-bagus ya. Diindahkan. Ya kok namanya kok nggak cikrak umpamanya. Kok nggak palu aja. Ya. Kan enggak bagus ya. Jadi ini keris ini memang filosofinya untuk kebaikan ya, untuk manusia ke depan ini biar lebih baik. Dan ini bertatahkan permata ini ya. Ini ada Permata. rubi, ada safir, Yang menikah gitu. ya itu. Oke. Terus baliknya juga ada. Oke. Ini Wih. Yang menikah menapa Pak? blue safir, Mboten. perak rubi. Ini peraknya perak lama. Oh, perak lama. Ya perak lama. Jadi Masya Allah. Full menikah Pak? G, perak lama itu. Wih. Dari tempatnya aja seperti ini ya Pak ya? Iya. Mewahkan gitu ya. Ya. Oke. Yang Terus selanjutnya ini juga keris bagus ini namanya. Ini Luk 13 sengkelat. Lu 13 Ya sekelat. sengkelat. Nah, ini pamengkang jagat. Jadi keris ini pecah ya atau memisahkan diri ya. Gitu Nah, ya? ini dinamakan pamengkang jagat. Nah, kebanyakan orang dengan pamengkang jagat ini kadangkala orang yang tidak paham dia tidak suka. Ya, karena di buku ini ada yang mengatakan bahwa keris ini adalah gagal produk. Oh, Jadi empu ini tidak jadi. ya boleh dikatakan Iya. nggak sempurna Iya, nggak atau nggak sempurna. jadi. Tapi Padahal bahwa sang empu ini membuat keris ini setelah meletek ya, Iya. atau setelah pisah atau lubang atau pamengkang jagat bisa memisahkan, itu sang empu ini bertapa lagi, minta petunjuk baik. sama sang yang widi itu, dalam arti kenapa kok keris ini jadi begini. Ternyata pamengkang jagat ini mempunyai fungsi lain lagi. Baik. Jadi pamengkang jagat ini menurut buku ini bisa mengusir roh-roh jahat. Umpamanya sama ini di rumahnya ini ada sering penampakan kuntilanak, genderuwo, atau setan-setan yang sifatnya hitam ya, atau tuyul, itu kan hitam ya, saya jeniskan hitam. Ini dengan membawa keris ini insya Allah rumah sampean akan terbebas dari goib-goib yang bersifat jelek. Negatif. Memang ini keris ini agak pembawanya agak keras. Daripada yang melati, udan emas, pancuran emas, atau ron keduru, ini keris ini agak sedikit ekstrim. Baik. Jadi memang agak wataknya agak keras sedikit ya. Memang orang nggak paham, memang ya susah ya. Tapi kalau semuanya nanti perlu pembuktian, bisa saya buktikan. Baik. Bisa saya buktikan, bisa saya datangkan kodamnya, bisa komunikasi, bisa saya. Jadi didemokan. Ya saya demokan bisa. Kalau orang nggak percaya, silahkan. Tapi sampean boleh datang untuk menemui saya dan akan saya jelaskan secara logika, masuk akal. Akan saya buktikan. Karena saya sudah membuka galeri ini 23 tahun, kan saya sudah banyak mempunyai pengalaman-pengalaman dari semua orang yang mempunyai karakter A sampai Z. Pakarnya Pak. Ada yang kalem, ada yang keras, ada yang mau nyoba-nyoba. Gitu ya, sampun apal. Ada yang ustad-ustadan, ada yang dukun-dukunan. Ustad-ustadan. Ayo debat dengan saya, monggo. Iya. Saya akan berbicara secara logika dan masuk akal. Kita buktikan nanti. Iya. Nah, kita sebagai penerus bangsa, anak muda ini muri-muri budaya. Dalam arti itu menghargai nenek moyang kita, di mana keris ini dibuat oleh seorang yang sangat sakti, dinamakan empu. Ya. Di mana empu ini menyatukan dari bahan baja yang bagus, pilihan, besi yang pilihan, Ya. terus sama batu meteorit. Batu meteorit ini kan dari luar angkasa ya, di mana batu meteorit ini mempunyai muatan-muatan energi
atau muatan-muatan kodam. Nah, kadang-kala kita ini juga akan menjelaskan kepada khalayak umum atau kepada masyarakat, pada anak muda juga khususnya. Nggih. Kadang-kala kan anak muda kan juga nggak paham ya itu kodam Iya. itu apa, kekuatan itu apa, ya. Dimana seorang empu ini membuat keris ini yang jelas itu untuk kebaikan, Baik. untuk kebaikan, untuk kestabilan hidup, untuk menetralkan hidup, menetralkan energi-energi itu. Karena tokoh-tokoh kita dahulu, nenek moyang kita dahulu zamannya kerajaan, itu pun juga keris ini adalah buat simbol kekuasaan, buat status sosial. Dan kalau memang orang-orang yang ngabdi di kerajaan pasti punya keris lah. Oke, baik Pak Agus. Nah, ini tadi yang belum kita tanyakan Pak nggih. Dari 7 keris yang bagus-bagus menika tadi belum sempat disampaikan untuk mengenai informasi maharnya gitu ya Pak ya. Pripun Pak? Oke, sekarang begini ya. Iya. Kalau yang masalah ini memang harganya bervariasi ya. Bervariasi, baik. Yang saya keluarkan ini adalah harga yang spesial, tapi ini untuk memperkenalkan diri. Wih, Ini keris dari Tangguh Mojopahit, namanya Tilam Mupe atau Tilam Upe. Tilam Upih. Iya, Oke. Tilam Upe atau Tilam Upe. Oke. Ini dari Tangguh Mojopahit. Ini pamornya pendaringan kebak. Ini dulu Ya. pernah ditawar orang 1,5 juta tidak saya kasihkan. Baik. Tapi untuk perkenalan saya kasihkan 1.250.000. Untuk saat ini Ya. ya, Pak. Baik. Boleh, sampean datang ke toko saya, tak Ya. kasih harga 1.250.000. Sudah tak anu ini, tak subsidi. Gitu ya. Tak subsidi. Tadi namanya menapa Pak kerisnya Pak? Tilam Upe. Tilam Upih. Tilam Upih. Nggih. Pamornya pendaringan kebak. Filosofinya Iya. untuk kerezekian biar rezekinya berlimpah-limpah atau bertumpah ruah. Baik, baik. Ini dijamin tua. ya. Tak kasih harga spesial 1.4 juta. Oke, luar Ya, biasa. jadi kalau yang ini saya tidak bisa membicarakan karena itu ada yang melati ini juga saya dulu belinya mahal. Ini melati ini saya dulu Ya. belinya 5 juta. Ya toh? Iya. Jadi yang ini komunikasi dulu gitu ya Pak ya? Ya boleh kok. Oke. Kalau saya Tapi belinya yang pasti kan mahal. dimaharin semua nggih Pak nggih? Ya, cuma Oke. ini memang saya belinya mahal-mahal. Iya. Tak kasih contoh ini aja. Ini Iya. kalau mau memang tanya harga, tak kasih harga 1.250.000. Yang ini Dan promo ya keris Pak ini ya? layak di koleksi. Ini keris Mojopahit di mana kerajaan Mojopahit ini mempunyai suatu sejarah yang sangat bagus, Iya. di mana keris-kerisnya banyak dicari oleh kolektor karena memang mempunyai suatu kekuatan yang jelas lah ya. Baik. Keris Tuban, Mojopahit itu. Pak Agus memiliki sebanyak ya kurang lebih 1.000 nggih Pak nggih. Nggih. Nah, itu untuk mengenai maharnya Pak ya. Mulai yang paling rendah ini kok bisa disampaikan bukan Pak? Jadi kalau saya jual keris ini sebetulnya yang kecil-kecil itu yang 100 ribuan ya ada. Oh, ada 100 ribuan. Yang kecil-kecil ya. Oke. Terus yang agak panjang standar gini yang 200.000 ya ada. Baik. Terus yang harga 500 ada. Oke. Harga 1 juta ada, 5 juta ada. Terus harga 10 juta juga ada. Baik. Nah, kemarin pun juga mobil saya Jaguar itu ya juga saya tukarkan keris. Gitu Saya ya, Pak, juga ya? berani beli mahal. Masya Allah. Jadi Honda Jazz saya itu tak tukar no keris. Jaguar, lah saya dulu Jaguarnya juga dapat dari orang ya toh. Baik, baik. Dan Jadi Sauna tertinggi itu sekelas harga mobil ya Pak ya? ya saya beli. Kemarin itu ada orang jual keris juga mau saya tukari rumah sama saya. Masya Allah. Kebetulan saya punya rumah di Ngagetirto sama di Medoanayu. Kalau Iya. yang di Medoanayu ini 1025 sertifikat nama saya. Baik, baik, baik. Kalau yang di Ngagetirto ini rumah orang tua, tapi siap untuk saya tukarkan ke keris saya siap. Masya Allah. Tapi Luar yaitu kerisnya yang harus mempunyai suatu long story, yang punya sejarah, Jelas. atau yang Itu. punya kekuatan yang benar-benar bisa ditunjukkan ke saya. Nggih, nggih, Satu nggih. kali rumah. Jadi lek kasarane niku
semacam jual beli atau tukar tambah kayak gitu ya? Boleh, Pak. Saya bebas. Jadi Bebas. saya ini menerima masyarakat ini maunya apa. Iya. Mau belajar bisnis saya ajari. Baik. Iya, toh. Mau barter, monggo. Oke. Mau satu kali rumah, monggo. Loh, ya toh. Sampai Jadi saya itu ndak harus jual, saya juga beli. Ndak bisa lah saya punya keris banyak, Iya. kan juga dapat dari orang-orang. Baik. Saya dapat dari orang-orang, dan boleh dikatakan salah satu galeri di Surabaya yang punya keris banyak ya saya lah. Baik. Nah, kalau di zaman sekarang ini, makanya kita ini menjelaskan kepada anak-anak muda bahwa ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang perlu dilestarikan. Baik. Ya, kita sekarang ini bicara estetika lah, Oke. kita bicara keindahan, Oke. kita berbicara menghormati nenek moyang kita, bahwa ini adalah karya bangsa Indonesia yang diakui oleh dunia, Baik. diakui oleh UNESCO, di mana waktu itu UNESCO itu memilih keris itu kan ada perlombaan ya. Iya. Kayak dari Jepang mengeluarkan samurainya, terus dari negara mana mengeluarkan senjatanya atau weaponnya ya. Weaponnya itu untuk bertarung di dunia, dan keris ini adalah salah satu yang diakui karena unik. Oke. Bahannya ada baja, ada besi, ada meteorit. Kalau di Jepang kan samurai cuma hanya satu aja, dari intinya baja ya. Jadi ini diakui oleh dunia, ya akhirnya kita sebagai penerus bangsa, kita membuka galeri ini untuk menerangkan kepada manusia semuanya, kepada masyarakat, bahwa keris ini adalah salah satu benda yang sangat unik. Baik. Nah, kalau mau berbicara kekuatan dan kodam, boleh, silakan aja ya. Tapi itu pun juga saya harus hati-hati, karena kadang-kala kalau kita menghadapi orang yang fanatik itu tidak percaya dengan adanya sisi kekuatan ya, esoterinya, mungkin ada yang tidak mau mengakui karena dia percayanya hanya ada Tuhan sama Allah, padahal Tuhan sama Allah ini goib. Ya, lah keris ini juga ada muatan goibnya di dalamnya. Ya, kalau memang kita menjelaskan pada masyarakat yang nggak percaya, ya kita harus butuh waktu ya. Baik. Akhir-akhir ini ya banyak ya tamu-tamu saya itu menanyakan, oh ini Pak Agus, ini keris ini saya kepingin tahu ini karena mbak saya dulu ini seorang demang, bapak saya juga seorang pejabat, tapi saya ditinggali ini tidak paham. Oh, kalau memang jenengan kepingin tahu, ya saya jabarkan, oh bahwa keris ini namanya umpamanya udan mas, oh ini tangguhnya tangguh tuban, oh ini fungsinya untuk kerjekian, untuk jaga rumah. Tapi kalau sampean ini kepingin masuk ke level yang agak ekstrim, bapak ini mau kepingin berbicara langsung dengan kodamnya, oke, saya layani sama saya akan berdemonstrasi, saya kenalkan. Nanti saya, yaitu tadi dengan cara saya, kodamnya keris ini tak masukkan seseorang, akhirnya kita bisa connect ya, dan orang itu bisa menanyakan langsung nama kodamnya, dari mana. Mediasi. Ya, jadi saya pakai mediasi untuk menjelaskan itu, di mana orang itu nanti boleh sesuka hatinya menanyakan dari mana, makanannya apa, untuk apa. Dan goib ini bisa membaca apa yang sampean lakukan yang kemudian. Ya dulunya itu sampean umpamanya, oh sampean punya ini, dia tahu. Karena goib memang mempunyai suatu kelebihan bisa membaca orang. Dan juga ke depan bisa, cuma saya enggak berani mendahului Allah ya. Ya bisa sebetulnya. Sebenarnya bisa, tapi gitu ya. Teman-teman sekalian ya, Pak Agus ini memiliki sekitar 1000 keris di rumah ya, dan di toko juga banyak sekali. Beliau ini adalah merupakan, gampangannya adalah pakarnya ya dalam dunia perkerisan ya, dari Galeri Tosan Aji. Nah, simpelnya adalah ketika teman-teman ada yang mungkin ingin tahu atau penasaran atau bahkan membutuhkan ya, saya rekomendasikan sangat tepat ya, teman-teman bisa konsultasi atau menghubungi Pak Agus ya.
Di sini populernya di DTC ya adalah Agus Kris gitu ya Pak ya. Iya, panggilannya Pak Agus Kris. Dan Kerisnya banyak jadi dipanggil. kerisnya banyak. Jadi nempel nama kerisnya di belakangnya gitu. Di tempatnya Pak Agus ini cukup unik ya. Sistem yang diberlakukan oleh beliau Pak Agus ini juga unik ya. Jadi selain menjual tapi bisa menerima apa sih keinginan teman-teman ya yang berkaitan dengan yang dipunyai oleh Galeri Tosan Aji ya. Contohnya kalau misalkan barangkali salah satu teman dimanapun berada yang memiliki ya sebuah pusaka semacam peninggalan kayak gitu ya Pak ya, tapi tidak mengertos. Nah kemudian dikonsultasikan ke Pak Agus bisa ya. Gratis. Wih, gratis lagi, masalah. Masalah Nggih. konsultasi itu gratis, tetapi kalau masalah memanggil kodam, karena saya ini harus ibaratnya ini tanggapan ya, Ya. atau saya ini harus reokan atau harus Berarti jaranan, beda nggih Pak nggih. itu beda. Baik. Tapi kalau mau nanya, oh ini apa, kegunaannya apa, ya saya jawab gratis. Nggih, Ya, nggih, toh. nggih, nggih. Terus kalau memang saya harus berdemonstrasi tak masukkan Mendemo-kan, mediator, nggih, Pak, mediasi, nggih. ya itu ada Ada hitungannya. ada hitungannya. Baik, baik, baik. Kalau dia tidak mau itu ya tidak apa-apa, yang tak masuki saudaranya. Oh, gitu Atau ya. kalau ada suami istri, mau istrinya atau mau suaminya tidak apa-apa. Saya Gitu ya. demonstrasikan, saya tidak minta Oke. tidak minta ongkos karena dia yang merasakan nanti. Gitu Saya ya, demonstrasikan yang merasakan. Karena seseorang ini kalau sudah saya kasih muatan Ya. kodam, Ya. itu dia ini merasa capek, capek, terus merasa lapar. Ya, Baik. terus kalau seseorang ini capek kan mesti butuh pijet kan butuh biaya, makan butuh biaya, Iya, minum iya. butuh biaya. Iya, iya. Terus orang kesini kan butuh transport. Nah Iya. kalau Pak Kus saya tidak mau bayar, tidak apa-apa. Iya, iya, iya. Sampean pakai saudara sampean yang Nah. tak demonstrasikan untuk menjadi media itu tadi. Dan kalau nggak ada pun Pak Agus juga siap membantunya. Kalau memang Oke. ya solusinya karena saya punya tim yang sudah saya didik, Baik. sudah Iya. saya ajari. Iya. Jadi semua bisa dilayani ya Pak ya berarti. Jadi Wih. renovasi keris dari rusak menjadi bagus, Oh, dari renovasi. karaten menjadi keluar pamornya, Hmm. terus kodamnya yang tidak aktif saya aktifkan. Masya Itu Allah. semuanya ada cara. Luar biasa. Oke. Kadang-kala kan ada orang ngomong, loh ini kok anu ya kosong ya. Hmm. Oh itu bisa. Ya itu nanti yang next time-nya ya kan. Itu bicara yang isoterinya atau Oke, bicara kodam ya. Oke, baik, baik, baik. Tapi kalau mau bicara view-nya, oh ini kok karaten, supaya ndak karaten gimana? Bisa, itu saya kerjakan. Oke. Semacam kayak bengkelnya gitu ya Pak ya. Ya boleh dikatakan Teknisi. memperbaiki atau supaya keris ini Eh, keluar pamornya, ndak maintenance-nya, karaten. nggih. Ya pokoknya dari perabotnya yang rusak saya perbaiki. Wih. Dari kerisnya yang terlalu bengkong mungkin ya saya betulin. Nggih, 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 nggih. Iya. Mungkin ada yang patah maunya apa ya bisa saya perbarui. Iya. Kan kadang-kadang ada yang patah gitu, Pak Agus ini gimana caranya? Iya, iya. Nah, kalau zaman mau ada cara yang namanya gilas. Loh, apakah ini ndak Merubah merusak keasliannya? atau lah saya kan berbicara ini sampean kan ini suatu memori, kenang-kenangan dari nenek moyang sampean, Iya. Hmm. dari buyut, dari mbak, dari bapak, ini patah. Nah, ini saya las ini memang fungsinya untuk biar ini ndak ketelisut, ndak Iya. rusak. Iya. Nah, kalau bicara kekuatan ya nanti kita buktikan apakah ini Oh, mempengaruhi. masih- Ya, yang jelas iya. memang agak berbeda ya dari patah menjadi sambung lagi kan pasti kelihatan ya Ada sambungannya. bedanya. Oh gitu ya Pak ya. Baik. Ada sambungannya. Tapi kan tidak mengurangi dari keindahan keris ini tadi Nggih, gitu. nggih, Jadi baik. kan kalau namanya patah terus ini kan bisa kesingsal ya atau Nggih. ketelisut atau hilang dan Hilang sebagainya. sebagian gitu. Kalau ini kan memang bisa menceritakan, oh iya ini dulu Oke. ini patahnya ini untuk membunuh Belanda sehingga Oke. patah kan. Tapi Iya, kan ada ceritanya. kita sambung lagi. Baik, oke. Ya, oke teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah pengetahuan baru dari beliau Pak Agus Kris ya. Sekali lagi mungkin teman-teman ada yang pengen konsultasi tentang pusakanya kalau ada, atau ingin membenahi atau wis kasarane merenovasi beserta ingin tanya apakah ini ada apanya. Nah ini tempatnya salah satunya adalah di Pak Agus Kris ya.
Lokasinya di DTC Wonokromo. Nanti alamannya akan kita cantumkan dalam video. Nah, kemudian ngapunten Pak Agus, dengan sebanyak keris ya, kurang lebih 1000 itu kan banyak sekali nggih Pak nggih. Nggih. Proses untuk mendapatkan sebanyak menika, apakah itu produksi atau pripun Pak? Jadi saya dulu itu membuka galeri Nggih. tahun 2000, itu saya ditinggali orang tua saya itu 24 biji. Pertama kali 24 Ya, biji. setelah itu kami Nggih. berguru kepada Empu Koyo yang ada di Surabaya, kami konsultasi, kami berguru. Akhirnya kami memutuskan untuk membuka galeri. Gitu Ya saya ngomong waktu itu sama Pak Koyo, saya cuma punya 24 biji. Tapi Pak Koyo memberikan referensi, tak pinjemi. Ya. Ya waktu itu memang saya juga pinjem sama Pak Koyo, sama anaknya Pak Koyo, sama Empu Rudi, sama anak didiknya Pak Koyo semuanya. Terus tidak lupa juga kepada Abah Novi ya, itu ada orang sejarah spiritual ya, dia punya jaranan jadi. Dia ini punya grup jaranan dan sering membaiat dukun-dukun lah katakan ya. Baik. Nah itu kenal sama saya dan dia juga meminjami atau wis ini Mas Agus tolong jualno sekalian. Jadi sampai beliau baik sama saya, sampai beberapa kali saya jualkan ya, yaitu tadi saya dikasih amanah kepada orang-orang itu, begitu laku ya langsung saya kasihkan uangnya. Jadi alhamdulillah dengan perjalanan saya yang tidak mau macem-macem sampai detik ini, saya istilahnya itu diridhoi sama Allah, diberi rahmat sama Allah. Tapi ada orang yang main-main di keris ya kadang-kala umurnya nggak panjang. Kalau boleh tahu faktornya kenapa nih Pak? Ya itu tadi ya. Jadi kalau sampean itu hidup kepingin aman ya, yaitu tadi janganlah menyakiti orang. Dalam arti itu boleh menyakitin tapi jangan ada sesuatu benda yang ada isinya, kodamnya. Contoh zaman bisnis tanah. Ya. Wah, ini juga sangat riskan sekali. Ya. Saya kalau boleh memberi saran kepada masyarakat umum ya. Baik. Zaman boleh menjadi orang nakal, boleh menjadi orang bangsat, silahkan, itu hak sampean. Baik. Tapi jangan sampai sampean ini bermain kepada barang-barang yang mempunyai sejarah. Contoh tanah umpamanya. Sampean jual beli tanah, di situ ada kecurangan. Karena tanah itu ada suatu sisi goibnya, ada yang jaga. Itu yang tidak terima. Waduh, dia apa-apakan sampean. Seperti benda pusaka ya berarti ya Pak ya? Boleh. Makanya di dalam rumahnya orang ini pasti ada yang jaga. Makanya kalau ada orang rebutan warisan tanah, pasti hidupnya tidak enak. Tak jamin sampai detik ini. Kalau tidak percaya boleh dibuktikan omongan saya. Ada orang rebutan warisan tanah yang lebih banyak, pasti hidupnya tidak enak. Pasti tak jawab. Aku berani potongan jari, tangan, boleh semuanya. Pasti itu. Ya, kenapa saya ngomong itu? Boleh dibuktikan lah sampean itu. Terus kadang-kala ada orang nyerobot tanahnya orang, meninggalnya terus susah sekali. Ditanam, dimakamkan itu loh. Waduh, ukurannya umpamanya peti ini 1 kali 2 meter, digali 1 kali 2 meter, dimasukkan tidak masuk. Dilebarkan 1/4, dimasukkan tidak bisa masuk, sampai diinjek-injek seperti itu. Itu kan sudah banyak itu ya, bukti-bukti seperti itu. Dan keris pun juga gitu. Keris saya ini dibawa orang, ya maaf ya, saya ngomong, ya orangnya nggak panjang umurnya. Ya ada beberapa teman yang ngomong, itu loh keris saya, ini kok enggak kamu kembalikan, katakan seperti itu, kenapa? Itu jarak berapa makanya saya sendiri sampai keris saya banyak, saya alhamdulillah tidak ada saya membeli keris masih punya utang orang, punya tanggungan orang, enggak ada deh. Jadi kalau saya punya duit ya saya beli, kalau enggak saya enggak mau disuruh utang. Oh gampang Pak Agus ini nanti kurangannya sama, saya enggak mau. Jadi nggak ada beban ya Pak ya? Ya, karena ya itu tadi saya sampai detik ini saya berusaha tidak mau menyakitin orang. Baik. Tidak mau menodai orang. Tidak mempunyai sangkut paut sama orang. Oh ini dulu ini Agus ini bayarnya kurang atau punya, enggak. Sampai detik ini saya aman-aman saja. Dan kalau saya ya itu tadi
tak ijoli mobil kan, tak ijoli rumah lah. Itu Yang penting sepakat. ya, jadi saya alhamdulillah sampai detik ini tidak mau nyakitin orang. Baik. Kalau Ya. saya disakiti silakan. Kalau bisa jangan, Pak. Oh, enggak apa-apa. Kalau saya ada orang beli keris saya terus enggak dibayar, enggak apa-apa. Oke, Bagi saya enggak apa-apa. Tapi dia akan mengunduh apa yang dikerjakan. Gitu ya, Pak Ya ya. itu tadi ya. Secara otomatisnya gitu Iya, ya, Pak. karena ya? hidup ini ada yang namanya karma ya. Iya. Karma itu ada jelek, ada baik. Nggih, nggih. Insya Allah saya juga manusia enggak baik, enggak sempurna. Cuma saya berusaha tidak mau menyakiti hati orang, Baik, baik. tidak mau melukai hati orang. Baik, baik. Jadi ini saya ulas lagi, yang tanah adalah merupakan seperti benda pusaka berarti nggih, Oh Pak? iya Pak. Ada Saya sejarahnya seperti Saya pesan Baik, pada baik. masyarakat semuanya, Hmm. jangan sampai zaman ini Hmm. walaupun diuji coba sama Allah untuk kekurangan, terus zaman ini menjual warisan minta lebih banyak. Ya. Jangan saudara, jangan buat saya jangan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan masukan yang sangat baik, Pak. Ya Buat itu yang- sangat benar. Zaman Ya. kalau mau itu nanti zaman boleh datang ke saya, Ya, mau solusi, mau sharing, mau debat, monggo. ya, ya. Yang penting kita debat untuk mencari suatu kebenaran. Pembicaraan kita panas boleh, tapi hati kita tetap dingin. Gitu ya, Pak. Iya, tapi saya akan berusaha memberikan secara gamblang ya, gamblang di mana contohnya itu ada. Nggih, sampai ketemu. Jadi zaman menipu mobil dengan menipu tanah dengan pusaka beda benar. Beda ya? Beda. Iya, iya. Kalau mobil nggak ada nggak ada. Nggak ada seperti pusaka sisi- itu, Pak ya? Iya, nggak ada sisi Filosofinya atau kekuatannya nggak ada. gitu ya, Pak Tapi ya? kalau bisa ya hidup janganlah, Iya, jangan iya. menyakitin orang. Karena Allah itu tadi ya namanya karma ya itu tadi. Iya. Kamu menanam kejelekan, kamu akan mengunduh kejelekan. Baik, baik. Kamu menanam kebaikan, kamu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Oke. Contoh, sampan mukul orang, sampan suatu saat dipukul orang. Iya. Kalau tidak percaya buktikan Iya. omongan saya. Sudah pernah merasakan. Sampean ngasih makan orang, sampean besok dikasih makan sama Allah. Iya. Dikasih rezeki sama Allah. Itu janji Allah di dalam Al-Qur'an ada. Allah akan melipat gandakan apa yang kamu kasihkan kepada orang. Itu janji Allah loh, bukan janji saya. Nggih. Janjinya Allah. Tertulis di kitab suci. Nah, kalau di Kristen itu ada yang namanya uang persepuluhan, mungkin ya itu saya nggak tahu ya. Makanya cuma uang persepuluhan ini kan yang makan kan kebanyakan pendetanya, bukan gembalanya. Gembalanya yang disuruh kayak Panji Gumilang ini juga, waduh ngeri ini. Panji Gumilang. Ya, ini ngeri juga. Iya, baik. Oke, Pak, berikutnya ini ada juga yang pernah bertanya, Pak ya, tentang masih perkerisan. Ada yang mengatakan bahwa keris itu sebenarnya tidak boleh dijual. Nah, Oh, iya. itu menurut Pak Agus pripun nggih, Pak? Jadi bahasanya itu Oke. dimaskawini, dimaharkan. Ya, Iya. jadi kalau orang Bamba dulu itu kalau mau anaknya dipinang orang kan, kamu mau beli berapa anakku kan enggak? Iya. Anakku mau kamu mas kawini berapa, kamu mahari berapa. Itu bahasa lebih santun, bahasa lebih hormat, Baik. ya, bahasa lebih halus. Iya. Tapi Lalu kalau sebenarnya endingnya kan seperti sama gitu ya ya. sama endingnya ya jual beli Iya. lah. Ya. Makanya tadi itu saya berbicara keris itu kan dimana keris ini mempunyai muatan Iya. energi positif atau ada orang gaib yang bersemayam di situ, Baik. dan seseorang ini mendapatkan keris ini dengan tidak wajar, dengan penipuan, dengan pembohongan. Iya. Akhirnya seseorang ini mempunyai rasa takut. Makanya saya tadi kan ngomong kalau saya sampai detik ini sudah 23 tahun, Iya. saya tidak mau menipu orang, saya tidak mau Berarti kembali membohongi lagi ke orang. konsep ini nggih, Pak. Iya, saya Baik. kenapa Hmm. sampai detik ini saya sehat walafiat, nggak pernah Iya, sakit, iya, saya iya. seger waras, Nggih, nggih. dan saya pun juga nggak mau menipu orang yang jelas karena saya ada rasa takut, yaitu Baik. tadi diapa-apakan saya nyubit orang, suatu saat saya dicubit, Iya, iya, iya. saya membohongi Iya. kerisnya orang, pasti saya dibohongi. Iya. Dan
Saya yang takutnya itu yang kodam yang ada di dalam itu. Umpamanya, lah yo si A itu nggawa kerisku kok nggak dibalik-balik no. Iya. Ini payu kok nggak dibayar-bayar. Lah, dengan adanya itu, si kodam ini kan kalau dia mendengar omongan Nggak saya, nggak terima. Oh, gitu. iya. Makanya bisa membuat orang ini tadi Iya. gila, bisa membuat orang ini bisnisnya hancur. Iya. Ya seperti Benar, itu. benar, Makanya benar. saya tadi kan ngomong ya, Iya. hidup ini janganlah menyakitin orang. Iya, baik. Kalau bisa kita Iya. ini menanamkan kebaikan kepada semua manusia, karena akan dibalas sama Allah. Baik. Iya. Pasti dibalas sudahlah. Nah, cukup logika sekali. Itu tadi yang saya sampaikan adalah pernah saya lihat sendiri, Pak, di kampung ya. Jadi bilangnya pinjem, ternyata dijual gitu, Pak. Iya, itu Akhirnya kemudian makanya seperti itu. resiko. Gila. Makanya saya kan tadi ngomong ya, Iya. bisnis, rumah, Iya. usaha, jangan bener, jangan. Iya. Kalau mobil ya enggak begitu anu lah, enggak begitu ekstrim lah. Sama ya kalau bisa ikut janganlah. Iya. Bener, saya cuma Ada bisa sejarahnya tadi gitu, Bang. kalau saya bisa pesan pada masyarakat semuanya, boleh dibuktikan omongan saya. Iya, Bang. Janganlah menanam kejelekan, kebencian, tanamlah kebaikan, tanamlah saman kasih makan orang, pasti dibanti sama Allah. Saman kasih baju, orang enggak punya baju, orang telanjang, saman kasih baju, insya Allah saman diganti sama Allah. Iya. Insya Allah. Makanya saya kan ngomong ya, saya ini manusia juga enggak sempurna, saya juga ya ada orang mau ngomong saya brengsek silakan, tapi saya sampai detik ini tidak mau menyakitin orang, tidak mau membohongin orang atau ngemplang duit orang. Iya. Saya boleh satu, kalau tidak percaya, siapa yang pernah punya utang saya tidak tak bayar, tak kali 10 kali lipat. Dibayar 10 kali lipat. Saya bayar. Umpamanya sampean, Iya. Pak Agus dulu kan punya utang saya 1 juta, tak ganti 10 juta. Nggih. Boleh ini, dibuktikan. Oke. Oh, Pak Agus dulu punya utang saya 10 juta, tak ganti 100 juta. Loh, enak tuh sama saya. Nggih. Tak buktikan. Loh, Pak Iya. Agus dulu pinjam keris saya 1, enggak dikembalikan, tak ganti 10. Loh, enak tuh sama saya. Dibuktikan. Makanya saya itu enggak mau, tetap enggak mau. Nggih. Saya membuat omongan ini kan tetap saya bertanggung jawab. Baik. Kalau ada orang pernah kerisnya tak bawa 1, tak ganti 10. Baik. Oh, Iya. ada orangnya, kerisnya laku kati enggak dibayar, tak ganti 10 kali lipat. Jadi Boleh ini- dibuktikan Nggih. kepada perkerisan seluruh Indonesia. Baik. Ya, teman-teman ya, ini kembali dijelasin oleh beliau Pak Agus ya. Sekaligus mengklarifikasi setelah apa yang dia sampaikan tadi, barangkali ada yang merasa dirugikan atau merasa dilupakan gitu ya Pak ya. Boleh. Nah, monggo diingatkan lewat ini ya. Dan Nah. saya berani Oke. mempertanggungjawabkan omongan saya. Iya. Saya ganti 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, tapi mudah-mudahan kondisinya baik-baik saja nggih Pak Nah, nggih. saya berani ngomong itu kan berarti memang saya kan nggak ada celah, Nggih. celah kejelekan sama orang. Gitu ya Pak ya. Nggih. Oh iya, lah kalau 10 juta 100 juta loh Mas. Nggih. 100 juta loh Mas. Nggih. Boleh orangnya datang, loh Pak Agus ini dulu kerisnya saya ini. Loh ini keris berdiri ini pernah diakui oleh orang. Ini Pak, Iya, sama syuting ini. keris syuting. berdiri nih Pak. Iya. Wih. Ini keris berdiri ini sering diakui oleh orang. Diakui pripun Pak? Ya, maksudnya, jadi seseorang itu disuruh ngambil keris ini. Pak? Keris yang di Agus keris itu yang berdiri itu keris saya itu. Ada banyak 5 orang. datang. gitu. Pak Agus saya disuruh si A Nggih. untuk ngambil kerisnya. Loh, Hmm. saya ya ngomong enak aja. Hmm. Bapak disuruh siapa? Si A. Oke, Iya. Bapak telepon sekarang. Nggih. Bapak suruh ke sini. Ya. Hmm. Nah, kalau orang ini datang ke sini, kalau memang dia bener ini ngakui kerisnya dia, ya toh, Nggih. Bapak tak kasih bonus 1. Mulai enak sih saya ngomong. Nggih. Tapi harusnya ajak ke sini. Enggak mau akhirnya Pak. Ya mau ini keris saya semua. Iya, ya, nah, Mas. nggih. Kalau memang tahun 2000 itu saya pinjam Mas, tapi saya sebagian saya kembalikan, Hmm. sebagian saya beli. Jadi saya tidak punya tanggungan sama Artinya Abah sampun Novi, beres gitu ya Pak ya. sama Abah Novi, sama Mpu Koyo, sama Pak Sambang. Hmm. Itu seseorang yang pernah
membantu saya di dalam bisnis saya, dalam Oke. sejarah saya. Oke, oke. Jadi saya anggap orang-orang itu adalah guru-guru saya. Baik. Jadi orang-orang yang pernah mendukung bisnis saya menjadi seperti ini. Nggih. Pak Royo, boleh ditanya. Nggih. Terus sama Abah Novi ya sering ketemu. Abah Novi, kita sudah tidak punya utang ya. Terus Abah Novi seneng keris saya, ya tak kasih harga. Terus sama Pak Sambang pun juga gitu. Pak Sambang kita nggak ada sangkut paut masalah utang dan sebagainya. Terus dia meninggal dengan tenang, ya toh. Abah Novi meninggal dengan tenang, baik. Jadi ya alhamdulillah guru-guru saya masih sehat ya, ada ya, para murid masih sehat alhamdulillah. Tapi kalau yang pernah membantu saya, insya Allah dia mempunyai amal yang baik lah. Surga tempatnya insya Allah. Mudah-mudahan, amin. Jadi kembali lagi mengenai pemahaman tentang keris dijual boleh apa enggaknya, perlu dipahami dulu tentang apa yang seperti dijelaskan oleh beliau Pak Agus baru saja ya. Kan ada yang sampai takut gitu ya Pak ya. Ya itu Akhirnya tadi karena seseorang ini tadi mendapatkan keris ini tidak selayaknya, ada pembohongan, ada kecurangan. Makanya saya pesan janganlah, bener jangan. Makanya sampai detik ini alhamdulillah dari keris 24 biji ya sampai menjadi 1000 itu kan 1000 banyak sekali. nah itu kalau orang perkerisan itu itu modalnya Dikirain berapa produksi loh Pak itu Pak. itu modalnya berapa Nggih, ya betul, kalau betul, betul, dihitung betul, ya betul. miliaran. Nggih. Rezeki itu kan Nggih. ya nggak harus menjual ya, Nggih. dikasih orang itu ya salah satu rezeki ya. Nggih. Ya sering lah dikasih orang, Iya. dikasih hibah. Ya karena orang ini mungkin keluarganya dulu saya terapi, Oh iya. enak dan sebagainya. Dikasih. Terus karena saya tidak minta upah, Iya. terus akhirnya saya disuruh merawat pusakanya. Saya dikasih keris, dikasih batu, dikasih patung dan sebagainya. Ada kebahagiaan tersendiri di situ Ya, ya. tapi saya kan tidak maksa, saya tidak Oke. minta, dan dikasih ini Pak Agus ini di ini apa namanya dirawat, alhamdulillah, iya toh. Baik. Iya. Terus kadang-kala dikasih keris-keris yang sangat ekstrim, wah seneng saya tambah. Gitu ya. Ya keris kadang-kala dia ini protekan sendiri lah. Iya kayak gitu Pak. Terus dia ini ada yang Membuat nggak mempunyai nyaman. sejarah. Oke, yang membuat nggak nyaman yang punya rumah Iya misalkan. kadang-kala seperti itu, makanya ada rasa ketakutan. Iya. Nah, Di saya sini ini- boleh nggih Pak nggih? Oh, saya menerima dengan Menerima. senang hati. Baik, Pokoknya baik, sampean punya keris yang ekstrim yang Medeni lah. oh ya sing angker pun wis tambah seneng saya. Oh gitu ya. Seneng. Baik. Saya seneng Tapi sekali. gini Pak pertanyaannya. Ketika yang punya rumah, orang yang awam gitu ya Pak ya, punya peninggalan seperti itu kemudian mengganggu dirasanya, kemudian dibawa ke panjenengan, apakah sudah nggak mengganggu mereka lagi begitu Pak? Oh, jadi begini Iya, ya. Pak. Ibaratnya sampean ini logika punya anjing. Ya, Anjing ini guala salah. dan dia pun juragane ya dicakar katanya. Iya. Nah, kalau anjing ini dikasihkan saya kan sudah resiko di saya. Gitu ya Pak ya? Oh iya. Baik. Resiko di saya. Nah, Kalau- terus masalah keris ya. Oke. Oh, masalah keris ini terus ini umpamanya ya, karena keris ini tidak dirawat, nah, mencari perhatian. Baik. Nah, mungkin kelotakan. Ada ya, Pak, ada mencari bunyi. perhatian? Ya seperti itu. Sebetulnya dia itu supaya yang punya ini merawat. Dalam arti merawat itu ya dikasih kembang, dikasih dupa, dikasih Cuma nggak bisa minyak. menyampaikan. Ya mungkin Iya. enggak tahu ya. Iya. Ya sebetulnya kita kasih kembang, kasih dupa, kasih menyan, kasih minyak itu sebetulnya bukan syirik dan musyrik. Ya. Ajaran seperti itu kalau dipecah, seakik itu ya, Iya. katakan 3 graman gitu aja. Iya. Orang bersaing harganya 1 miliar, 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar pasti bersaing. Bukan gramatur lagi itu Pak. Wah, wis, pokoknya itu kalau dipotongi rebutan orang. Iya. Kenapa itu? Itu meteorit batu. Iya. Kenapa batu rebutan? Ya itu tetap karena dia ada muatan positif di situ. Orang aja kepingin mencium, kepingin rebutan sampai dijek-ijek ya toh. Nanti kepingin dapat berkahnya. Iya. Lah padahal keris ini 99,9 bahannya meteorit. Ya. Ajaran buat 99,9 mengandung meteorit. Loh ya toh. Orang kalau muslim tak ajak debat situ wis Oke. ngelepeh. Cuman yang di Hajar Aswad ini kan tidak di
istilahnya literaturkan seperti Ya karena ya itu Oke. tadi dia tidak dibikin model kayak senjata kan Oke. begitu. Oke. Jadi ini kan memang masih dari surga ya, Oke. dari sana itu masih alam. Oke. Lah ini kan sudah dikemas sama menjadi senjata kan bedanya begitu. di situ. Nah, yang ditakutkan kan itu ya. Iya. Akhirnya dia mendoakan ini. Padahal kadang-kala orang ke Mekah tujuannya ingin mencium Hajar Aswad. Hmm. Saya jelaskan lagi, syirik dan musyrik itu Ya. seseorang ini bersekutu dengan benda mati. Ini saya katakan benda mati, Baik. tapi di sisi lain ada suatu goibnya. Baik. Aku njaluk rezeki nang keris ini. Nah itu loh syirik dan musyrik. Mbah, keris aku njaluk rezekinya. Itu Ya. loh Allah yang marah gitu. Baik. Oke. Tapi kalau kita ini memberi keris ini makan ya umpamanya ini kasih kembang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun sesuguh bondo arum marang wasiaji minangka tandha yekti krana lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kula nyuwun ridhoi panjenengan ya Allah, kula nyuwun barokah panjenengan ya Allah, kula diparingi kelancaran rezeki ya Allah. Kula nyuwun diparingi keselamatan dunia akhirat. Lu minta di Allah. Baik. Lah barang ini itu dikasih minyak, kasih dupa, kasih menyan, kasih kembang. Itu karena dia ini saya beri, Oke. dia juga memberi saya. Jadi namanya hukum take and give. Saling memberi. Saya Take memberi, and dia give. memberi. Iya. Oke. Jadi dia ini ngamini, ya kok sama Oke. umpamane bancaan lah, Oke. ngundang tonggo-tonggo, Iya. ngundang Pak Ustadz atau siapa, ya toh. Oke. Saman kasih bancaan kan orangnya yo ngamini sih berdoa. Oke. Ya, ya Allah, diparingi kelancaran, diparingi keselamatan. Innama amru ida aroda sayan an yakula kun fayakun. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah orang yang berdoa dan saya yang memberikan bancaan itu saling mendoakan kebaikan. Baik. Nah, akhirnya doa ini diterima sama Allah. Dibawa melalui malaikat-malaikat tadi. Makanya kalau orang ini memberi makan orang, memberi baju orang, itu nanti disampaikan sama malaikat itu pada Allah. Si Wulan itu loh ngasih ini ya Allah. Ya udah, kasih rezeki. Bukalah pintu rezekinya. Bukalah pintu kebaikannya. Ah, itulah. Jadi hanya salah pemahaman, cara pemahaman atau cara mengertinya gitu. Iya, makanya kita sama Soalnya- rumah pun juga gitu sebenarnya kita kasih karena kodam yang dijaga itu biar berterima kasih, biar bisa jaga rumah. Kadang-kala kan ada maling itu kalau ada yang jaga rumah ada rasa takut. Ya, tapi kalau rumah yang tidak pernah disuguhi ya mungkin sering kemalingan ya itu. Sekali lagi buat teman-teman dimanapun berada, Pak Agus Kris siap membantu, ya siap melayani, mulai konsultasi, kemudian merenovasi atau memperbaiki gitu ya, kemudian menunjukkan apa saja yang ada di dalamnya gitu ya Pak ya, Isotorinya atau kodamnya. isotori atau kodamnya. Beliau bisa membantu untuk menunjukkan ya. Nah, untuk masalah prosesnya nanti teman-teman bisa konsultasi ya, menghubungi nomor kontak personnya beliau. Kalau bahasa nasional itu seperti dokternya gitu Pak. Pakarnya, dokternya. Saya sekolah selama 23 tahun ya. Saya buka galeri ini saya hitung 23 tahun. Itu saya sudah pameran ke Malaysia, ke Australia, Ya. ke Singapura, cuma saya tidak berani masuk di situ karena ada peraturan yang saya takut. Ya. Dan seluruh Indonesia saya sudah ke Bali sudah 15 kali, ke Kalimantan, Baik. ke Lombok, ke Jakarta itu di JCC, di Kemayoran, Jogja, Solo, di mana-mana. Dan di berarti situ kan kemana-mana. ketemu dengan para empu-empu dari Solo, dari Malang, dari Madura. Jadi insya Allah nama saya sama empu-empu dikenal lah, karena Cukup kami dikenal. sering sharing. Iya. Sedangkan ilmu saya dari beberapa empu, kan begitu. Iya. Jadi ya maaf, saya mendapatkan ilmu dari beberapa empu dengan seseorang empu mendapatkan dari 5 empu atau 7 empu. Insya Allah kalau berbicara pengalaman, insya Allah
lebih baik saya. Tapi kalau pekerjaannya dia lebih ahli ya, Baik. untuk menempa dan sebagainya, pengalaman itu dia lebih ahli. Tapi kalau berbicara sisi estetika, sisi kodamnya, insya Allah, karena saya banyak bertemu dengan para empu se-Indonesia. Baik. Empu-empu se-Indonesia itu kalau saya pameran seneng di samping saya ngobrol. Itu ya Pak. Karena saya mempunyai ya perbedaan dengan yang lainnya. Unik. Perbedaan. Salah satunya Ya. unik itu ya Pak. Dan kalau di Bali ini sering bedanda-bedanda, sering pemuka-pemuka agama, resi-resi itu sering ngobrol dengan saya. Ya enggak tahu ya, kok dia kok seneng ngobrol sama saya, seneng deket sama saya, seneng sharing sama saya. Ya mudah-mudahan dari video ini mereka ada beberapa yang bisa menonton nggih Pak nggih, dengan Pak Agus Kris ya yang ada di Kota Surabaya, Jawa Timur ya. Ya saya hanya bisa berpesan Oke. hidup di dunia ini tolong jangan menyakitin orang. Oke. Tolong jangan merugikan orang. Kalau bisa itu lebih baik memberi, Baik. berbuat baik kepada orang. Karena diapa-apakan itu ada kitabnya, di mana Allah telah berjanji, kamu ngasih makan orang, kamu akan diganti sama Allah. Dan kamu melukai orang, kamu akan dilukai oleh orang lain. Itulah adalah hukum alam atau yang dinamakan karma ya. Karma itu ada karma jelek, ada karma baik. Lah kalau kita masih bisa bernapas, kita tidak tahu mati kapan. Bertanamlah, berbuatlah kebaikan demi orang lain. Karena kebaikan itu akan dikenang oleh orang lain. Dan kebaikan itu ada nilai sampan untuk menuju suatu ke nirwana, ke surga. Kalau memang berniaga, jual belilah yang baik. Janganlah pernah membohongin orang. Itu aja sudah. Makanya saya dulu keris itu punya 24 sampai sekarang 1000 itu ya karena saya menanamkan suatu tidak mau menyakitin orang, tidak mau menodai orang, tidak mau utang sama orang terus tidak tak bayar. Makanya tadi saya membuat statement, kalau ada orang punya utang sama saya, tak ganti 10 kali lipat. Kalau 10 juta, 100 juta mas. Kalau 100 juta, 1 miliar saya kembalikan. Bener ini omongan saya buktikan. Saya sudah siap untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya. Siap, silakan. Siapa yang merasa dulu pernah uangnya tak bawa, silakan datang di toko saya. Ya, saya hanya bisa berpesan kepada masyarakat umum, berbuatlah baik untuk kehidupanmu biar menjadi baik. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Pak Agus Kris ya sekali lagi berlokasi di DTC lantai 4A nggih Pak nggih, lantai 4A Wonokromo ya, Surabaya, Jawa Timur. Nanti kapan-kapan kita akan berkunjung untuk update kembali dan bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan tunjukkan juga ya kerisnya yang banyak sekali, yaitu di sanggarnya beliau Pak Agus Kris. Dibuktikan omongan Nah, saya punya 1000. iya, beliau bilang kita buktikan bahwa beliau punya 1000 keris. Seperti itu. Dibuktikan. Oke, siap Pak. Iya, kita tunjukkan lagi teman-teman ya di Galeri Tosan Aji ini ya, seperti sebelumnya kita pernah tunjukkan. Yang di sebelah sana ada keris, kemudian yang di sana ada keris terpanjang ya. Kemudian di sana ada lukisan ya. Jadi lukisan yang memiliki filosofi ya, bergambar kuda ya. Kemudian di bawahnya juga ada jadi lukisan wanita cantik gitu ya, menunjukkan tentang keindahan. Kemudian yang di sebelahnya lagi ada lafaz ya, lafaz Allah kayak gitu ya. Kemudian ada lagi yang di atas tentang zaman dahulu kala ya, ada pelayaran, ada pertanian kayak gitu ya. Kemudian ada lagi di bawahnya tentang pemandangan ya, tentang kehidupan zaman dahulu kala.
Kemudian ada wanita lagi yang di sana ya. Nah, kita bergeser lagi. Nah, di sini ini juga ada lukisan yang memiliki filosofi yang cukup unik ya. Menggambarkan tentang zaman dahulu ya, perniagaan atau semacam terminal untuk jalur kendaraan. Kalau dulu yaitu lewat perahu atau semacam kapal kayak gitu ya. Kalau sekarang kan ada mobil, ada pesawat dan lain sebagainya. Oke, naik lagi. Nah, sekali lagi yang ini juga menunjukkan tentang keindahan. Menurut Pak Agus, ini adalah salah satu lukisan lama ya, zamannya Pak Karno ya, atau Bung Karno, Presiden RI pertama. Kemudian yang di sana ini adalah menggambarkan Dewa Wisnu yang sedang mengamuk ya. Jadi menjadi semacam monster atau raksasa kayak gitu. Kemudian yang di sini juga ada ya, tentang zaman dahulu kala ya, menunjukkan tentang ya, kalau di desa itu dodol petik, dodol ayam ya, potret semacam itu. Kemudian di sini juga sama ya, tentang armada atau perniagaan, ada kapal-kapal sama dengan yang di sebelahnya. Di Tosan Aji ini juga memiliki lukisan ya. Menurut Pak Agus ini menggambarkan Bunda Ratu Kidul ya, dan ada filosofinya. Nanti bisa ditanyakan ke beliau Pak Agus Kris ya. Kemudian di sini juga ada menggambarkan gambar ikan ya. Nah, ini Pak, kalau ikan ini filosofinya pripun ya Pak? Ada apa? Filosofinya itu untuk kehidupan ya. Kehidupan. Untuk kerezekian. Kerezekian. Iya. Oke. Makanya lihat toko-toko emas itu kan banyak ini ya Pak. Iya, iya. Koi sama Nggih. panen, Nggih. gunung sama pasar, Iya. sama kuda atau Ganesha itu ya. Nggih, 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 nggih. Ganesha itu kan melambangkan dewa ya, dewa dewa sabar. Dewa sabar. Iya, sabar itu Ganesha itu. Ganesha Dewa Sabar. Oke, oke, oke. Jadi semacam itu. Kemudian ini singa ini Pak, macan ini Nah, Pak, kalau singa ini kan melambangkan kewibawaan. kewibawaan. Iya. Jadi semacam simbol gitu ya Pak ya. Ya, Oke, keberanian, kemandirian. Pak, ini lukisan tangan ya Pak ya. Oh ya. Lukisan asli. Pak, kalau boleh tahu Pak ya, di antara lukisan seperti kayak gini nih, harganya itu yang paling rendah hingga yang tertinggi ngantos pinten toh Pak? Kalau yang ini kan besar ya, ini Besar ini. saya jual murah cuma 3,5 juta. Ini 3,5 juta. Ya, Wih, kemarin ada yang laku 5 juta. Nggih. Ada yang laku 7 juta. Masya macam-macam ya. Allah. Iya, 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 iya. Tapi kalau memang kepingin tak kasih harga murah juga. Iya, termasuk murah Kalau di sini. yang kecil-kecil ini ya lebih murah lah. Nggih. Yang seperti kayak gini nih Pak. Ya, Nggih. itu ada yang harga 500, ada yang Hmm. harga 300, ya. 300 ada ya Pak ya? Nah, Oke. kalau yang kecil-kecil ya. Nggih, nggih, nggih. Pak, yang wanita cantik menika Pak. Kebetulan yang wanita cantik itu saya dulu belinya juga mahal, itu dapat koleksi dari Pak Karno. Pak Karno. Iya, dari silsilahnya itu salah satu lukisan yang disukai Pak Karno juga. Gitu ya Pak ya. Yang bisa menimbulkan inspirasi itu ya Pak ya. Iya. Oke. Nggih Pak. Kirang lebih pinten nggih Pak. Itu pernah ditawar 5 juta itu enggak saya kasihkan. Oh, pernah ditawar 5 jutaan tapi masih belum cocok. Terus kalau yang ini Hmm. juga ini Bunda Ratu. iya Bunda Ratu ini pernah ini ditawar orang 17 juta. Tapi Ini, nggak Pak, ya? kasihkan Karena memang ada muatan mistiknya ya. Gitu ya. Baik. Tapi kalau nanti orangnya yang beli, orangnya punya indigo ya mungkin bisa dibawanya mungkin malah. Oh, gitu ya Pak ya. Iya. Jadi saya jual ini antik, kadangkala Iya. ditawar 17 juta nggak dikasihkan, ditawar 9 juta dikasihkan. Iya, jadi bisa naik turun gitu ya Pak ya. Iya, jadi saya Iya. itu lihat orangnya. Oh, baik. Iya. Iya, jadi gini teman-teman ya. Yang ini Bunda Ratu ya. Apa namanya? Sudah unik ya. Terus harganya juga unik menurut Pak Agus ya. Bisa naik turun kayak gitu. Nah, untuk informasi selanjutnya monggo silakan bertanya ke Pak Agusnya sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Yang pasti di sini ada banyak sekali benda-benda unik ya, benda-benda pusaka apalagi. Terus kemudian
Ini juga ada yang lain saya tunjukkan teman-teman ya. Di sini juga pusatnya batu akik ya. Bisa melayani dengan harga grosir gitu ya Pak ya. Bisa dengan harga grosir. Jadi teman-teman kalau ke sini jangan sungkan bertanya ya. Jangan takut meskipun di sini tempatnya adalah mall ya. Terkesan biasanya harganya mahal atau tinggi. Tapi di Pak Agus Kris ini melayani mulai harga serendah-rendahnya. Ngantos pinten Pak? Tak kasih 25 tapi dia beli 100 biji. Baik. Beli 200 biji. Jadi diborong dengan harga grosir ya Pak ya? Iya. Oke. Nah ini ya. Yang natural nggih Pak menika nggih? Iya, Natural. Jadi mutiara ada, batu akik ada, batu permata ada, batu akik sakral juga ada. Ya, jadi sebenarnya cukup lengkap teman-teman ya. Monggo kita rekomendasikan ya hadir di lapaknya Pak Agus ini ya. Ada banyak sekali. Nah, seperti ini contohnya yang sakral. Nah, kemudian menika minyak nopo Pak? Itu minyak keris. Oh minyak keris juga jual. Minyak diperuntukkan untuk barang-barang bertuah menurut Pak Agus. Pak niki nopo Pak? Bulu perindu ta Pak? Oh iya. Bulu perindu juga ada ya. Wih. Ini permata nggih Pak nggih. Ini kita tunjukkan batu permata stok di tempatnya Tosan Aji ya. Tuh. Pak kalau boleh tahu mulai harga pinten ngantos pinten nggih Pak? Teman-teman kalau ada yang ngersake ya. Ini bisa di screenshot. Kemudian nanti bisa ditunjukkan ke nomor kontak person ya. Siapa tahu cocok ya. Ada banyak sekali. Pak yang hijau menika jenis zamrud apa? Jamrud ya, Jamrud. Jamrud. Ada bacang. Bacan menika nggih Pak nggih? Ya, bacang itu terus ada ruby, ada blue sapphire, Ruby. ada yellow sapphire. Iya. Ini yang di sini perak semua ya Pak ya? Iya, kebanyakan perak sama suasa. Nggih. Ada emasnya. Mas, harga yang terendah pinten Pak yang ring perak Pak? Nah, ya, terendah ring perak ya 350. 350. Sebenarnya masih cukup terjangkau teman-teman ya. Ring perak 350.000. Virus ini Virus Persi. Suasa perak ya. Nggih. Suasa perak ini pernah ditawar 1 juta, 1,5 juta, Nggih. sampai 17. 1.750.000 tidak saya kasihkan karena modal peraknya tuh kelihatan. Suasa nggih Pak nggih. Oke. Iya. Nah, kayak ini giok ini ya. Ini micro setting. Ini pesen peraknya aja udah 1,5 juta. Micro setting kan nggak mungkin kalau kita obral. Nggih, permisi ya Pak ya. Karena modalnya udah jelas. Wih, luar biasa. Mewahnya ya. Loh. Kayak ini kan juga. Nggih, permisi. Pesenannya kan beda. Wih. Ini ada kandungan emasnya Pak. Ada. Hmm. Ndak gaukir itu kan emas. Nggih. Batunya menapa niki Pak? Itu batunya virus lama itu. Virus Persi lama. Versi lama. Wih, seperti pancawarna nggih. Wih, Ada nggih. filmnya, ada gambar. Iya, Pak. Ngapunten yang menika pinten, Pak? Kalau itu sudah ditawar 7,5 juta. 7,5 juta belum berjodoh. Ringnya perak, ada lapisan emasnya. Bukan lapisan, ada emas. Ada emasnya. Oh iya. Wih, jadi di sini mewah-mewah teman-teman ya. Maksudnya ada yang bukan berarti murahan, tapi memang ada yang murah, Golong-golong. nggih, digolong-golongkan ya. Kemudian ada yang menengah, ada kemudian yang harga tertinggi juga. Iya, di lapaknya Pak Agus ya. Jadi mudah-mudahan buat kolektor atau buat untuk dipakai pribadi ya. Mudah-mudahan di sini bisa menemukan yang cocok. Mriki nggih Pak nggih. Oh nggih. Luar biasa ya. Di sini yang kita tunjukkan ini banyak yang ringnya perak, teman-teman ya. Jadi tinggal perak sama suasa. Ya. Terus kemudian di Pak Agus ini jelas melayani online nggih Pak nggih. Ya. Melayani online. Onlinenya bisa untuk dalam kota, luar pulau, seluruh Indonesia gitu ya Pak ya. Baik.
Oke teman-teman ya, dari lapaknya Tosan Aji kita ucapkan terima kasih dan kapan-kapan akan kita update kembali. Iya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa.